Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khaliqati ajaban wa araba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ittihad yang insyaallah selalu mendapat berkah dan ridha Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat sehat walafiat, diiringi taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan Allah untuk kita bisa sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Jumat kita kali ini lebih baik dengan niat yang tulus daripada Jumat-Jumat yang lalu. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada para aulia Allah, serta kepada umatnya hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam satu surat Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dengan izin Allah, seorang bayi lahir dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu apapun, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan andil kepada bayi yang lahir tersebut. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Diberikannya pandangan, pendengaran yang paling pokok, qalbu, hati. Untuk apa? Semoga bayi itu kelak menjadi orang yang bersyukur. Oleh karena itu,
bayi yang dulu lahir sudah seperti saat ini. Namun sudahkah bersyukur? Sudahkah yang tadinya dikatakan tidak mengetahui sesuatu apapun, mempelajari dengan pandangan, dengan pendengaran, dengan kolbu? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, lahirkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini untuk memberikan suatu motivasi yang kuat. Ada yang disebut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada wahyu yang sudah selalu kita kenal dengan sebagai mukjizat daripada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim, maka dikatakan tidaklah Muhammad itu bicara hanya sekedar bicara atau dengan nafsunya, tapi semuanya itu Rasulullah SAW in huwa illa wahyu yuha, memakai suatu energi positif, ialah wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, banyak juga yang mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah sebagai imam. Kalau seorang imam harus diikuti, lalu Quran sebagai imam harus pun diikuti. Apakah kita sudah mengikuti daripada Al-Quranul Karim? Dalam menjalankan hidup, setiap manusia pasti mencari petunjuk dan pedoman yang akan membimbing langkah-langkahnya. Dalam Islam, petunjuk tersebut seringkali ditemukan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam kitab sucinya, atau biasa disebut kalamullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kaum muslimin sudah semestinya memahami Al-Quran sebagai kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan tersebut. Pemahaman ini penting karena Al-Quran tidak hanya berisi bacaan dan teks saja, tetapi juga mengandung makna yang mendalam yang mencerminkan kehendak dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita baca di dalam Al-Quran tentang sejarah, tentang keimanan, ketauhidan, tentang risalah nubuah. Pun bukan cuma sekedar para nabi dan rasul diceritakan di sana. Kalau tentang para nabi dan rasul, Allah katakan, ya Muhammad, aku kisahkan hanya sebagian kecil para rasul, para nabi terdahulu. Para orang-orang mukminin yang sangat istimewa pun, Luqmanul Hakim, Al-Imran, dan banyak lagi yang lainnya dikisahkan dalam Al-Quran. Maka untuk mendapatkan petunjuk dan pedoman tersebut perlu adanya keimanan yang kokoh. Dikatakan asyraqa nurullah, telah datang nur Allah. Para ahli mufasyirin mengatakan bahwa nur Allah sama dengan nur Muhammad.
Para alim ulama, para waliullah mengatakan bahwa asyraka nurullah, telah datang nur, setitik cahaya iman yang menempel di kalbu kita. Maka patut kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, kitab-kitabullah, dan yang paling pokok adalah hari akhir, hari yang kekal daripada segala-galanya nanti. Kemudian wa zahara kalamullah, telah ditetapkan, telah dinyatakan kalamullah. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman. Mana? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan lagi. Bukan cerita, bukan dongeng, tapi orisinal sejak zaman Nabi dahulu sampai sekarang, otentik, dipertahankan. Maka pantas Nabi katakan, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman pada umatku. Dan suatu saat sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya umur mukminin, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Lalu jawab Siti Aisyah, apa? Apakah engkau sudah membaca Al-Quran? Iya ya Siti Aisyah, itulah akhlak daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut, kalau kita sudah melenceng daripada aturan, petunjuk dan pedoman hidup Al-Quran tersebut, hati-hati. Jangankan melenceng daripada aturan-aturan Al-Quran, lalai saja sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanul ya'minuna biha ulaika kal anham bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Ini ancaman bagi orang-orang lalai, tidak mempunyai pedoman daripada petunjuk Al-Quran, itu diancam. Aku telah ciptakan neraka jahanam untuk siapa? Para manusia dan jin yang mereka diberikan hati yang bagus, tidak mengimani Al-Quran dan Allah dan hari akhir, lalai, tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui Al-Quran, tidak mau mendengarkan kalamullah, penjelasan-penjelasan daripada nasihat ulama daripada Al-Quranul Karim. Kemudian wa thabata amrullah. Nah, ini telah ditetapkan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Menurut para ulama, perintah tersebut terbagi dua. Ada perintah yang harus kita lakukan sebagai kewajiban, ada juga perintah yang dilarang. Hadirin, oleh karena itu intisalul awamirillah wajtinabun nawah. Kerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sekemampuanmu, dan tinggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menopang daripada iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu imannya kuat, takwanya lebih istimewa. Kemudian wa nafaza hukmullah, telah ditetapkan atau ditentukan pula daripada hukum-hukum Allah
di dalam pedoman Al-Quran tersebut, di dalam petunjuk-petunjuk Al-Quran tersebut. Oleh karenanya, rambu-rambu yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah perlu kita camkan baik-baik, daripada larangan, perintah, hukum-hukum yang terkandung di dalam hukum berdagang, hukum faraid daripada waris, hukum nikah, hukum bertetangga, diajarkan semuanya dalam Al-Quran Karim. Wasta'antu billah, hendaklah engkau hanya memohon kepada Allah, tidak ada lain, hanya dengan petunjuk Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Situ banyak lagi kalimat-kalimat Al-Quran yang perlu kita pelajari. Ada pertanyaan dalam Al-Quran, di dalam surat Waqiah, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, apakah engkau tahu siapa yang menciptakan setetes atau seteguk air yang kau minum? Al-Quran menjelaskan. Kadang kita mubazir, minum baru sedikit dibuang. Air saja dijelaskan ketentuan-ketentuannya dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah tentang air. Belum lagi yang lain-lain. Mohon petunjuk-petunjuk pada Allah agar kita selalu siap menjalani pengajian-pengajian, taklim-taklim, kita mentadabburi daripada Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca dan diterjemahkan dalam konteks bahasa Indonesia, tapi benar-benar dicamkan, dimaknai, dan benar-benar dipahami untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad yang imamnya Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk untuk kita ikuti bersama. Lalu yang terakhir, wa tawakkaltu 'ala Allah. Quran memberikan petunjuk, hanya kepada Allah kita bertawakal. Bagaimana cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berikhtiar, berusaha, bekerja, namun kita tidak lupakan Allah. Kita berdoa, kita memohon. Hanya Allah lah yang menentukan segala sesuatunya atas hasil daripada upaya kita, usaha tersebut. Itulah wa tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kecil kita, tidak ada upaya kita melainkan dengan kekuatan yang Allah berikan. Kedipan kita ini hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita ke sini hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Daun yang kering berguguran hanya dengan izin Allah. Kita bernapas dengan izin Allah. Maka oleh karena itu, marilah kita kuatkan niat dan tekad untuk selalu ingat kepada Allah melalui petunjuk-petunjuknya Al-Quranul Karim. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu cinta kepada Al-Quran, bukan cuman saja dibaca dan diterjemahkan ataupun ditaruh di lemari yang indah, dipajang bersusun-susun, tapi dipelajari, ditadabburi. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang masih sehat, kita bisa taklim wa taklum untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Kita mempelajari ini pedoman yang sangat luar biasa. Kalau kita lalai akan kena azab kita dari Allah SWT. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai pedoman yang kuat dan petunjuk Al-Quranul Karim, dan kita selalu mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum taqabbal ya karim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Fa qala ta'ala jalla jalaluhu wa azuma sya'nu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'il khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqi sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa ahsin a'malana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa sahih ajsadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.